Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak, udah sehat? Alhamdulillah sudah lumayan cukup baik, cukup ya ada energinya kembali daripada kemarin. Emang hari ini hari kedua? Hari ini hari kedua, Dari tapi belum keluar banyak jadi masih agak lemes dan masih kerasa sakitnya. Itu emang biasanya kalau kayak gitu? Enggak, ini udah lama, yang terakhir itu tahun 2022 dan ini masuk lagi fasenya. Tapi biasanya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali itu cukup lumayan sakit, tapi masih bisa untuk ditahan, ditoleransi rasa sakitnya. Tapi kalau yang kemarin itu nggak bisa ditoleransi sama sekali. Jadi harus full istirahat gitu? Harusnya full istirahat Mbak, karena kemarin aku kuliah itu prosesnya tuh udah kerasa waktu jam kuliah ada kelas, kemudian aku cepet-cepet pulang biar cepet sampai rumah. Ternyata di jalan aku muntah-muntah, makin lama kok makin pusing, tremor, badannya dingin, terus nggak bisa lanjut naik motor. Aku putar ke rumah sakit, ke UGD, udah aku ke UGD gitu. Terus disuntik anti nyeri untuk mengurangi rasa nyeri gitu, dan alhamdulillah setengah jam atau 1 jam itu udah cukup lumayan baik. Terus aku putuskan untuk pulang. Dia masih tremor, masih dingin banget badannya. Begitulah ya namanya perempuan. Kalau di seminar itu bisa ditahan, kadang juga bisa nggak ditahan. Tergantung situasi dan kondisi dan juga orang masing-masing. Kayaknya juga pengaruh dari stres, kemudian ya asupan nutrisi dan lain sebagainya. Nggak tahu lah, karena sibuknya kuliah itu mempengaruhi apa yang masuk dalam tubuh, apa yang keluar dari tubuh. Nah Mbak kan kemarin udah asesmen yang VIA itu. Nah kalau Mbak kekuatannya yang 3 teratas itu apa? Aku lupa. Aku boleh cek dulu. Boleh. Aku lebih ke yang poin 3 teratas itu pertimbangan, ketekunan, sama harapan. Tapi yang paling atas itu pertimbangan, karena memang aku orangnya thinking banget, kemudian banyak mempertimbangkan segala sesuatu hal, baik jangka pendek maupun jangka panjangnya, efeknya, kemudian dampaknya dan lain sebagainya. Soalnya apa tadi? Pertimbangan, kemudian ketekunan, terus harapan. Nah kalau dari kehidupan Mbak yang mau kita bahas yang mana nih? Ada keluarga, ada kuliah, ada percintaan. Boleh semuanya, semua elemen dalam kehidupan ini boleh dibahas. Ya udah, kita pilih satu aja dulu ya. Kira-kira apa Mbak? Hal yang paling pingin banget kita florkan masalah-masalah yang ada dari kehidupan Mbak. Kalau aku sih lebih interestnya ke masa depan. Masa depan ini adalah menurutku yang terkait masa depan adalah cita-cita atau tujuan, goals kehidupan, kayak seperti pekerjaan, kemudian relasi, kemudian kebermanfaatan hidupku lah untuk kedepannya itu seperti apa goalsnya. Jadi lebih kepada, kalau aku boleh simpulkan, penemuan diri saya nggak sih, diri Anda nggak sih? Aku pengen diri aku yang sebenarnya seperti apa ke depan, di sisi pekerjaan, di sisi relasi juga kayak gimana, dan di sisi mungkin relasinya nggak cuma relasi sosial tapi juga relasi percintaan mungkin seperti apa, dan kebermanfaatan untuk sosial seperti apa gitu kali ya. Itu juga berkaitan dari harapanku pribadi, karena itu kan juga jadi virtu ketiga teratas dari diriku. Yang kemarin aku lakukan tes itu kan yang terakhir, yang nomor 3 itu yang paling tinggi harapan. Itu kan tujuan goals kedepannya itu kan masuk dalam harapan juga toh Mbak. Jadi ya itu berkaitan dari virtu hasil tes itu sendiri. Jadi kita
mungkin akan bahas ke harapan aja dulu ya Mbak. boleh pertimbangan, ketekunan atau harapan, tapi yang mungkin yang paling bisa aku cerita, aku diskusi sama Mbak Sania bisa diharapan itu kayaknya lebih kompleks dan lebih luas deh. Kalau pertimbangan setiap masing-masing individu ada pertimbangan tapi berbeda-beda. Kalau ketekunan juga itu terkait dari karakteristik kepribadian atau pola pribadi itu kayaknya kalau dari sisi harapan ya kita mulai yang ke harapan. Kalau dari sisi harapan Mbak yang tentang identitas diri Mbak itu seperti apa? Kalau harapan terkait identitas diri, aku memiliki harapan atau keinginan itu aku bisa memahami lebih dalam lagi diriku itu makin bertambah usia, kemudian menjalani kehidupan ini tuh pengennya mau seperti apa dan lebih ke arah perbaikannya itu gimana. Kemudian harapan dari kayak identitas diriku yang semakin kesini semakin pengennya lebih baik, berkembang, kemudian bermanfaat itu nantinya bisa membawaku dalam dunia pekerjaan, kemudian dunia sosial, kemudian dunia relasi itu yang mencakup dalam cakupan yang seperti apa dan aku bisa memberikan manfaat untuk diriku, keluargaku dan masyarakat luas itu seperti apa gitu. Kalau berdasarkan yang kita udah pelajari itu di optimism dan hope itu kan ada yang hope itu kan ada dua ya, ada begitu ya. Ini yang design thinking sama pokoknya yang sama ada tiga ya, goal, design thinking sama satunya lagi apa sih? Pathway thinking. Pathway jalan kayak struktural. Ya, strategi. Jadi ada tujuan yang Mbak ingin capai, ada jalannya, caranya kayak gimana ke situnya menuju ke goal itu, terus motivasi dari Mbak untuk mencapai goal itu seperti apa Mbak bisa dijabarkan? Yang mana dulu Mbak? Goalnya ya. Aku punya tujuan bahwa kalau misalkan aku pilih salah satunya pekerjaan. Kalau tujuanku di pekerjaan ini aku memiliki tujuan pekerjaan di mana aku bisa memiliki jalan yang lebih luas untuk bisa bermanfaat, kemudian aku bisa berkontribusi terutama di dunia pendidikan. Kemudian jalan atau caraku untuk mencapai tujuanku itu satu aku belajar, aku belajar ya memang sekarang aku S2 ini bukan hanya menambah titel pendidikan, tapi juga aku belajar untuk merubah pola pikirku yang sebelumnya lebih sempit ke lebih yang lebih luas. Karena menurutku kita melanjutkan pendidikan ke S2 ini bukan hanya sekedar mencari titel, tapi ternyata di dalam S2 ini kita juga berkumpul dengan teman-teman yang lain di latar belakang yang berbeda, usia berbeda, pola pikir yang berbeda, kemudian mereka memiliki pandangan pada sesuatu hal yang berbeda pula. Di situ aku belajar bagaimana orang-orang ini atau teman-temanku ini memandang, memahami, kemudian mengelola, lalu mereka memiliki pola pikir untuk memahami kehidupan itu yang berbeda. Jadi aku mengambil banyak hal dari situ, kemudian dari materi yang diberikan oleh dosen-dosen, kemudian diskusi dengan dosen-dosen, kemudian ada interaksi dari presentasi sendiri, itu sedikit demi sedikit membuat pola pikirku itu cenderung lebih berubah. Kemudian caraku berpikir, caraku bertindak, caraku berbicara, terus caraku menguraikan pendapat, mempertimbangkan itu juga berbeda. Nah itu caraku untuk proses untuk mencapai goalku itu. Selain itu, selain melanjutkan pendidikan
di S2 ini aku juga belajar di luar itu aku cari pelatihan yang relevan dengan tujuanku, dengan pekerjaan yang aku tuju. Aku kan pengen menjadi orang yang memiliki kontribusi di dalam dunia pendidikan, walaupun mungkin misalkan ke depan nanti aku tidak bisa masuk dalam lingkup birokrasi, tetapi aku punya kapasitas, aku bisa memberikan pandangan atau pendapat untuk peningkatan kualitas pendidikan atau layanan pendidikan. Kemudian aku bisa terjun sendiri ke lapangan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, seperti mungkin bisa jadi guru, karena aku dulu pengalamannya kan lebih banyak ke guru TK. Kemudian aku juga punya tujuan pengen menjadi konselor, kemudian menjadi coaching ya, konselor, coach. Kemudian aku juga pengen jadi narasumber yang berkaitan dengan pendidikan, pengajaran, pembelajaran, kemudian parenting dan terkait perkembangan anak gitu. Nah, aku juga mengikuti pelatihan itu kayak public speaking, kemudian pelatihan bagaimana kita mengelola diri kita sendiri menggunakan konsep NLP, Neuro Linguistic Programming. Terus aku juga ikut pelatihan kayak pelatihan hipnoterapi supaya kita bisa lebih mengenal audiens kita, terus gimana kita bisa mempengaruhi lebih positif orang lain melalui pendekatan seperti itu. Kemudian selain itu aku juga membangun relasi dengan orang-orang lain, seperti dengan teman-teman. Kemudian aku punya relasi guru-guru juga. Kemudian ada relasi yang tidak berkaitan dengan dunia pendidikan, ada teman-teman kenalan-kenalan yang lain yang ya masih ada kaitannya dengan birokrasi, tapi enggak sedalam itu. Untuk aku belajar dengan yang lebih profesional lah, lebih belajar ke situ, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita membangun relasi yang intens, kemudian membangun relasi yang untuk membangun kredibilitas kita, integritas kita, ketika nanti kita bisa membangun identitas diri kita lebih positif, lebih kuat. Kan kita membutuhkan kredibilitas diri kita, kemudian integritas kita untuk bisa dipercaya oleh orang-orang yang sekiranya tuh posisinya lebih tinggi dari kita dan memiliki pengaruh, sehingga kita bisa ikut bergabung dengan mereka untuk lebih bisa memiliki jalan pintas untuk bisa memberikan kontribusi lebih banyak lagi sesuai dengan tujuanku itu kan memiliki kontribusi dan kebermanfaat yang lebih untuk meningkatkan kualitas dan layanan pendidikan untuk anak-anak gitu, seperti itu. Kalau aku boleh sedikit merangkum, Mbak, tadi kan ada goalnya itu ingin menjadi lebih bermanfaat lagi di dunia pendidikan ya. Kemudian Mbak juga udah punya pathway thinking itu atau jalan-jalannya, ada kuliah S2, ada ikut segala macam pelatihan, kemudian Mbak juga ikut komunitas-komunitas yang tadi ya, membangun relasi itu, link-link, jaringan-jaringan supaya bisa masuk ke situ gitu. Kemudian kalau dari sisi motivasi, Mbak semangat banget atau ada hal yang membuat kadang-kadang Mbak semangat kayak gitu? Motivasi pasti ada ya Mbak. Kalau motivasi itu menurutku tuh motivasi itu adalah sesuatu hal yang fluktuatif. Kadang bisa naik banget, kadang bisa turun banget, kadang bisa relatif konsekuen gitu. Nah, kadang motivasiku tuh tinggi banget menggebu-gebu, kadang juga turun, kadang juga ya masih tahap wajar gitu. Nah, ketika motivasiku naik itu aku punya motivasi yang yaitu tadi, tujuanku itu menjadi poin utama di mana harus aku capai, entah bagaimana caranya, itu yang menjadi motivasi makin meningkat. Tapi ketika motivasiku turun ini karena kelelahan, kemudian stres, kemudian banyaknya sesuatu hal yang harus dipikirkan, dikerjakan dalam satu waktu, kemudian pembagian waktunya yang kurang baik, kemudian kondisi badannya kadang juga mempengaruhi dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut yang tadi ya Mbak. Oke.
Tentang stres, tadi kan aku baca dari yang Mbak paparkan ke aku itu, yang paling mengganggu kayaknya adalah stres. Nah, kalau stres itu dari mana aja sih itu? Banyak Mbak, stresku itu kadang nggak terduga, tapi yang lebih mendominasi itu stres karena kuliah, tugas-tugas kuliah, kemudian dan lain sebagainya. Karena semester ini tugas kuliahnya itu cukup lumayan banyak, dan setiap dosen itu kasih tugas yang lumayan banyak. Kemudian porsi materinya itu kesulitannya juga lumayan berbeda dari semester yang lalu, jadi lebih terkuras di situ. Kalau untuk hal-hal stres di luar akademik itu nggak terlalu berpengaruh banyak sih. Terus tadi sebentar aku mau mengingat-ingat yang tadi. Bahkan tadi udah ada goal ingin menjadi lebih bermanfaat lagi, memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Kemudian ada pathway seeking, kemudian ada motivasi. Terus motivasi ada naik turun, ada naik ada turun, dan ketika lagi turun itu kebanyakan adalah stres. Nah, bagaimana upaya Mbak mengatasinya? Upayaku mengatasi stres, yang pertama pasti aku harus, yang biasanya aku lakukan, aku memahami dulu kondisiku tuh seperti apa, turunnya itu gimana. Kemudian ketika aku sudah memahami kondisiku seperti apa, aku melakukan regulasi emosi untuk pengelolaan stresku itu. Itu Mbak pelajari? Aku pelajari juga, kemudian aku terapkan. Aku menerapkannya itu gini. Aku memahamkan ke diriku ya, oke, kamu dalam kondisi capek, tugasmu banyak, dan itu wajar, nggak masalah. Semacam self talk. Self talk. Karena aku tuh nggak terbiasa cerita sama orang, jadi aku lebih banyak komunikasi ke diriku sendiri biar lebih bisa memahami gitu. Aku juga bisa mengerti kondisi tubuhku dan mengerti kemauan tubuhku itu seperti apa. Kemudian aku memberikan guide sama diriku untuk oke, kamu lagi posisinya lagi capek dengan tugas-tugas yang ada. Kemudian aku terapkan kayak manajemen waktu gitu. Oke, kamu istirahat sekian jam, kemudian nanti kamu mulai mengerjakan tugas satu demi satu mulai jam sekian. Kalau misalkan aku ada target di hari yang sama itu harus selesai 3 tugas, aku kasih estimasi waktu setiap tugas itu kadang bisa 3 jam 4 jam. Tapi aku lihat lagi Mbak, tugas itu porsinya kesulitannya itu sedang atau rumit gitu. Kalau misalkan sedang, aku kasih waktunya 3-4 jam untuk menyelesaikan tugas itu. Tapi kalau rumit itu kan berarti dengan aku targetnya 3 tugas itu selesai, berarti kan nggak bisa selesai kalau ada tugas yang rumit. Jadi yang tugas yang rumit itu pasti membutuhkan waktu pengerjaan lebih banyak, waktunya lebih banyak, kemudian tenaganya yang digunakan juga lebih terkuras. Nah, jadi aku pertimbangannya di situ, kasih waktu yang lebih sedikit untuk tugas yang lebih ringan dengan estimasi 3 jam 4 jam itu, kemudian sisanya baru yang rumit itu. Dan aku pun tidak memaksakan diriku untuk selesai di waktu yang sama itu, karena ketika aku memaksa untuk selesai di waktu yang sama itu pasti akan hasil pekerjaannya tuh nggak bagus, kemudian nggak selesai dengan isinya tuh nggak runtut dan tidak memenuhi isi standar yang menurutku pribadi gitu. Jadi aku menyesuaikan sama diriku sendiri aja maunya gimana. Kalau mau hari ini selesai ya oke, tapi kalau memang cuma bisa separuh jalan ya sudah, besok lagi ya gitu. Jadi daripada aku memaksakan kemudian malah
motivasi tenagaku banyak berkurang, jadi aku menyesuaikan aja. Mbak punya kayak misalnya ya, kita kan kalau dikasih tugas itu kan minimal seminggu ya, nggak yang hari-hari gitu kan, ya seminggu. Nah Mbak punya nggak ini jadwal timeline? Misalnya aku punya deadline nih minggu depan, jadi hari Senin misalnya tugasnya dikumpulin hari Senin, terus hari ini Senin, terus aku Selasa mau ngerjain ini, Rabu ini, Kamis ini. Mbak punya timeline kayak gitu nggak? Timeline aku kadang-kadang sih Mbak, menyesuaikan juga. Ada berapa banyak tugas ya, misalkan pertemuan kuliah minggu ini dari hari Senin sampai Jumat gitu, di setiap mata kuliahnya ada tugas enggak yang harus terdekat selesai, misalnya minggu depan atau 2 minggu depan. Kalau ada aku kasih timeline, misalkan kuliah sampai hari Jumat, Sabtu Minggu itu kan ada libur, jadi hari Jumatnya itu aku ngerjain tugas yang mana biar Sabtu Minggu itu aku bisa istirahat. Kalaupun aku ngerjain tugas itu tugasnya tuh nggak banyak, cuma sedikit aja, jadi ada waktu dimana aku bisa merasakan libur gitu. Kalau timelinenya ada, pasti ada, tapi jarang aku gunakan, kecuali kalau memang sudah aku mikir ini harus dikerjain segera selesai. Kalau nggak selesai nanti lama-lama juga jadi numpuk kayak gitu. Terus kalau dari sisi ini kan kita timeline tugas ya. Nah kalau timeline ini pembagian antara kita bekerja dengan kita belajar, dengan kita istirahat, dengan kita hiburan, dengan kita bergaul sama teman-teman dolan gitu lah ya, dengan kita bersama keluarga gitu, ada nggak pembagian seperti itu? Kalau pembagian waktu pasti ada, tapi nggak yang saklek pembagian waktu, karena aku kan nggak kerja. Kalaupun ada kerjaan itu pasti freelance, jadi nggak yang mengganggu banget atau membutuhkan waktu yang menyita waktu kuliahku gitu. Nah kalau untuk pembagian tugas itu tadi ya, aku kasih waktu diriku sendiri untuk istirahat dulu sebelum melakukan tugas. Atau kalau misalkan kuliahnya selesai sih agak siang, terus bisa langsung ngerjain tugas ya aku ngerjain tugas. Kemudian kalau hiburan, namanya hiburan karena aku tuh orang yang tidak terlalu suka kegiatan di luar, jadi aku lebih suka scroll handphone aja buat hiburan-hiburan itu. Yang enggak doom scrolling kan? enggak, jadi cuma untuk hiburan aja ya, kayak apa ya, kok brainstorming ya Mbak ya, pokoknya ice breaking gitu ya. kayak ice breaking gitu, tapi ya enggak terlalu gimana. Karena kalau aku mikir kalau aku masih kuliah dengan waktu yang cukup padat, kemudian masih ada tugas, terus aku pergi keluar piknik dan lain sebagainya, itu kayaknya malah capek aku mikirin Mbak. Kemudian aku milih hiburan yang enggak mengeluarkan banyak tenaga juga. Kemudian kalau untuk pergi sama temen ya pasti kadang kala pergi, nah itu diselingi ngerjain tugas itu, jadi ada waktu bisa nyambi ngerjain tugas, bisa kumpul sama teman-teman seperti itu. Kalau untuk yang lainnya kayaknya enggak. Jadi kalaupun aku mau liburan buat cari hiburan, itu aku pasti lihat dulu jadwalnya. Masih ada kuliah, masih ada materi, terus belum ujian. Nah, aku pending dulu untuk kegiatan yang pergi jauh-jauh. Nanti pergi yang jauh-jauh itu untuk semacam reward, sudah menyelesaikan agenda itu baru aku pergi, kayak buat reward, nge-charge energi semangat. Itu dari jawabannya Mbak itu tadi berarti Mbak udah bisa menyimpulkan kan tipe kepribadian seperti apa Mbak, dan Mbak juga udah bisa memilih mana sih yang lebih cocok ke aku daripada aku harus mengikuti orang lain gitu kan, ya enggak? Menurut maksudnya Mbak, tipe kepribadian itu yang kayak introvert, extrovert atau enggak, kita enggak mau membahas itu, tapi misalnya Mbak kan tadi memilih untuk tidak banyak keluar rumahnya ketimbang fokus pada diri sendiri. Nah berarti mulai
bisa nggak Mbak menyimpulkan bahwa Mbak itu adalah orang yang seperti itu, kemudian dalam berteman atau dalam memutuskan kegiatan itu nantinya juga yang sesuai sama diri Mbak, nggak mau memaksakan diri mengikuti tren orang lain gitu kan maksudnya? Iya, aku secara pribadi aku cukup sedikit banyak memahami diriku itu tipenya seperti apa. Karena aku tipenya itu lebih suka menyendiri. Jadi nggak terlalu banyak teman, nggak terlalu banyak interaksi sosial. Karena itu menurutku adalah sesuatu hal yang melelahkan. Kemudian aku lebih cenderung kalau punya tugas atau pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri, aku memilih untuk menyelesaikannya sendiri daripada bareng-bareng, karena aku bisa menyesuaikan nih aku maunya kapan ngerjain, di mana ngerjainnya, kan lebih fleksibel. Kalau bareng-bareng sama orang lain tuh harus menyesuaikan dengan yang ini, kemudian harus kalau misalkan memang nggak bisa bareng-bareng terus yang satunya ngerjain di sini terus komunikasinya kan juga jadi terhambat kayak gitu. Jadi aku lebih suka menyendiri, bukan berarti nggak suka bareng-bareng, tapi lebih melihat lagi kebutuhanku tuh seperti apa kayak gitu. Dari situ Mbak suka nggak kalau misalnya di label gitu, saya memiliki kepribadian gitu, Mbak suka nggak? Ya memang kalau memang seperti itu aku fine aja. Terus gimana labelnya Mbak terhadap diri Mbak sendiri? Iya, dari sisi kepribadian. Aku melabeli diriku itu orang yang suka menyendiri. Introvert? Aku orang yang introvert, bukan berarti aku antisosial, cuma aku memang suka sendiri, menyendiri. Dan itu masalahnya di masyarakat kita, introvert itu mesti dianggap negatif kan. Mereka nggak mau bergaul gitu kan, padahal bergaulnya itu ada prosentase gitu loh sebenarnya kan. Karena ngebandinginnya sama orang ekstrovert yang emang benar-benar suka sosialisasi dan energinya itu dapat dari situ, sedangkan orang introvert adalah orang yang energinya itu ketika sendirian. Tapi kadang di masyarakat kita ada stigma kalau introvert itu lebih orangnya nggak mau bergaul kayak gitu. Itu adalah stigma sih sebenarnya kalau itu stigma yang ada di Indonesia terutama. Kayaknya cuma Indonesia yang memiliki stigma bahwa introvert itu orang yang nggak suka bergaul dan kadang bisa dibilang antisosial. Enggak, introvert itu bisa bersosialisasi, cuma kadar energinya itu lebih rendah daripada extrovert. Kalau extrovert itu mengambil energi dari orang sekitar, kalau introvert itu mengambil energi dari dirinya sendiri dengan menyendiri. Berkata ya kayak orang kayak meditasi lah, tapi nggak meditasi, cuma mericasnya itu dengan sendiri, menikmati ketenangan, keheningan seperti itu. Harapannya orang introvert kan orang-orang ngerti ya kalau introvert itu seperti itu, tapi ya sudah. Terus gimana kalau dari obrolan kita Mbak menyimpulkannya langkah-langkah apa yang pengen Mbak lakuin ke depannya untuk mengembangkan goals atau tujuan hidup Mbak? Ya itu tadi aku sesuai dengan alurku yang tadi aku cerita sama Mbak Sania. Aku melanjut pendidikan, kemudian mengikuti pelatihan-pelatihan yang menurutku relevan dengan tujuanku, meningkatkan kapasitasku, kemudian meningkatkan kemampuan soft skillku untuk menunjang biar paling enggak walaupun tidak cepat mencapai tujuan, paling enggak itu bisa memberikan jalan aku bisa sampai tujuanku. Kemudian aku membangun relasi, menjalin hubungan, ya walaupun enggak hubungan intens, tapi aku punya relasi-relasi di mana-mana. Itu yang sudah Mbak katakan tadi itu banyak. Itu Mbak tulis nggak? Pernah nggak Mbak nulis? Aku jarang nulis, jarang buat journaling. Tapi kadang kalau aku mau nulis ya aku tulis, karena menurutku ketika kita menulis itu juga akan meningkatkan otak kita, mengingat apa yang kita inginkan dan apa yang kita tuju itu ada korelasinya menurutku. Karena ketika kita menulis
dengan kita punya tujuan, otak itu akan mengingat apa yang kita tulis sebagai langkah kita mencapai tujuan. Kalau kita nggak nulis, ya kadang memang otak manusia itu kan lemah, pelupa gitu. Jadi iya bisa, karena menurutku ya otak itu hanya memahami apa yang kita ulang-ulang daripada mengingat apa yang kita mau kayak gitu. Jadi kadang aku tulis, kadang enggak. Tapi karena tujuanku itu fokusnya ke satu itu, jadi masih bisa aku ingat dengan langkah-langkah yang mau. Jadi jarang aku jurnal. Kalau langkah setelah ini, setelah kita ngobrol ini, menurut Bang, Langkah mau setelah tulis ini, atau mau apa gitu? kalau menulis karena aku tuh orangnya ya nggak suka nulis, tapi ya jarang-jarang aja. Kalau mau pasti itu ada, tapi yang lebih menurutku apa ya, kayak penting tapi bisa maksudnya yang bisa aku jalankan ya masih konsekuen dengan apa yang sudah aku lakukan, menyelesaikan apa yang telah aku ambil, kemudian menyelesaikan apa yang sudah aku mulai, seperti itu. Dari pembicaraan kita yang udah lumayan ini, apakah ada hal yang ingin Mbak sampaikan ke aku? Kalau aku sampaikan nggak ada ya Mbak, cuma ya apa namanya, Udah cukup untuk terpuaskan atau dari sisi itu apa langkah-langkah untuk mencapai tujuan tadi? sudah cukup, karena memang menurutku baru segitu langkah-langkah yang aku terapkan, belum ada langkah-langkah selanjutnya. Jangka pendeknya segitu. Ya, itu jangka pendeknya, dan termasuk jangka panjangnya itu. Tapi kalau untuk jangka pendek kan kita harus melihat alur dari jangka pendek yang sudah dicapai dan dijalani. Cukup. Cukup. Makasih. Iya, sama-sama Mbak.